Ini adalah desain rumah kompak yang berukuran lebar 6 meter serta panjang 8 meter. Dengan ukuran lahan lebar 6 meter serta panjang 15 meter. Konfigurasi ini memungkinkan penggunaan lahan yang efisien, dengan memanfaatkan area yang tersedia secara optimal. Ukuran rumah yang relatif kompak yaitu 6 x 8 meter dapat menyediakan ruang yang cukup bagi kebutuhan hunian. Sementara sisa lahan dapat dimanfaatkan untuk halaman, taman, dan area parkir. Hal ini memberikan keseimbangan antara luas bangunan dan ruang terbuka di sekitarnya, sehingga menciptakan sebuah lingkungan hunian yang nyaman dan seimbang. Selain itu, desain rumah dengan ukuran yang proporsional juga dapat memberikan keuntungan lain, seperti efisiensi biaya pembangunan dan pemeliharaan. Ukuran yang lebih kompak dapat mengurangi kebutuhan material serta mempermudah perawatan dan pengelolaan rumah dalam jangka panjang. Penggunaan motif beton sebagai visual utama pada fasad memberikan kesan modern dan industrial yang kuat. Tekstur dan pola beton yang khas menciptakan visual yang kontemporer dan menarik. Sementara itu, penambahan elemen wood plank memberikan sentuhan hangat dan alami, sehingga menyeimbangkan kesan dingin dari material beton. Warna abu tua pada dinding plester yang melapisi bagian fasad menambahkan nuansa elegan serta menciptakan harmoni yang indah dengan material lainnya. Rumah ini terdapat carport dengan ukuran lebar 4 meter serta panjang 5 meter. Dimensi ini cukup luas dan dapat menampung kendaraan dengan nyaman. Hal ini memastikan bahwa pemilik rumah dapat dengan mudah memarkirkan kendaraannya tanpa kesulitan. Pemilihan atap UPVC dan rangka besi hollow untuk carport ini menunjukkan adanya pertimbangan terhadap aspek fungsionalitas dan estetika. Atap UPVC memiliki beberapa keunggulan, seperti tahan lama, mudah dibersihkan, dan tahan terhadap sinar matahari serta cuaca. Sedangkan penggunaan rangka besi hollow memberikan kekuatan dan stabilitas pada struktur carport, sehingga dapat menopang beban atap dengan baik. Terdapat area tanaman di depan rumah yang berukuran lebar 2 meter serta panjang 3,5 meter. Selain aspek estetika, pemanfaatan lahan di depan rumah untuk tanaman juga dapat memberikan manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas udara, menyerap karbon, dan memberikan naungan. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di sekitar. Terdapat teras yang berukuran panjang 3 meter serta lebar 1,5 meter. Teras yang dilengkapi 2 kursi dan meja ini tidak hanya memberikan kesan estetika yang menarik, tetapi juga memaksimalkan fungsi teras sebagai ruang santai. Penghuni dapat menghabiskan waktu berkualitas di luar rumah, seperti menikmati pemandangan atau sekedar berbincang dengan tamu yang datang. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Dengan ketinggian lantai foyer yang lebih rendah 10 cm dari lantai utama, desain ini tidak hanya memberikan nuansa estetis, tetapi juga praktis. Perbedaan ketinggian ini dapat berfungsi sebagai penanda visual, yang membantu membedakan area foyer dari ruangan lainnya. Selain itu, area foyer yang lebih rendah dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan alas kaki. Rak sepatu yang menyatu dengan backdrop TV memungkinkan pemanfaatan ruang secara optimal. Dengan desain yang minimalis, elemen ini dapat disatukan dalam satu kesatuan yang harmonis, sehingga menciptakan kesan ruang yang rapi dan terorganisir. Pada lantai satu ini terdapat ruang utama yang berukuran lebar 4,1 meter, panjang 8 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruang utama ini terdiri dari 3 area, yaitu area ruang keluarga, area makan, serta area dapur. Area ruang keluarga merupakan salah satu komponen penting dalam ruang utama ini. Ruang keluarga yang dilengkapi dengan sofa, kursi, dan meja kopi menjadi komponen utama yang memenuhi kebutuhan fungsional ruang keluarga. Elemen-elemen ini tidak hanya menyediakan tempat duduk yang nyaman, namun juga mendukung aktivitas bersantai, menikmati hidangan, maupun berinteraksi satu sama lain. Selain itu, backdrop TV turut melengkapi area ruang keluarga, yang menawarkan hiburan visual dan menjadi fokus perhatian. Kehadiran bukaan jendela yang luas ke arah halaman depan rumah memberikan efek visual yang memukau. Jendela yang besar ini tidak hanya memungkinkan masuknya sinar matahari alami,
namun juga menciptakan kesan ruangan yang lebih luas dan terhubung dengan lingkungan luar. Selanjutnya, area makan terletak berdampingan dengan ruang keluarga. Area ini dilengkapi dengan meja makan berukuran panjang 140 cm dan lebar 90 cm, serta 4 kursi yang dapat mengakomodasi kebutuhan makan keluarga. Penataan area makan yang berdekatan dengan ruang keluarga memungkinkan interaksi dan komunikasi yang lebih efektif di antara anggota keluarga saat menikmati hidangan bersama. Tidak hanya ruang keluarga dan area makan, ruang utama ini juga dilengkapi dengan area dapur yang dilengkapi dengan kitchen island. Ruang dapur merupakan salah satu area penting dalam sebuah hunian, yang berfungsi sebagai tempat menyiapkan dan mengelola makanan. Dapur ini dilengkapi dengan berbagai peralatan yang mendukung efisiensi dan kenyamanan penghuni dalam memasak, seperti kompor 2 tungku, cooker hood, kulkas, serta microwave. Selain itu, adanya kitchen island dengan sink menjadi fitur tambahan yang dapat memudahkan aktivitas di dapur. Kitchen island tidak hanya berfungsi sebagai tempat cuci piring, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai meja persiapan untuk memasak. Keberadaan kitchen island juga dapat menjadi elemen estetis yang memperkaya tampilan visual dapur. Keunikan lain dari dapur ini adalah adanya bukaan jendela ke halaman belakang. Hal ini tidak hanya memberikan pencahayaan alami yang dapat mendukung kenyamanan, tetapi juga dapat menciptakan kesan terhubung dengan lingkungan luar. Lanjut kita ke area musola dengan ukuran ruang panjang 2,3 meter serta lebar 1,9 meter. Musola mungil dalam rumah ini memiliki desain yang sederhana. Ruangan ini terletak di area yang strategis, sehingga memudahkan penghuninya untuk melaksanakan kewajiban sholat. Ukurannya yang kompak namun fungsional, memungkinkan 2 orang untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan nyaman. Lanjut kita ke area teras belakang yang berukuran panjang 1,9 meter serta lebar 1,2 meter. Teras ini dimanfaatkan sebagai tempat cuci pakaian. Teras belakang yang dilengkapi dengan mesin cuci, mesin pengering, serta kabinet menjadi solusi yang tepat. Keberadaan mesin cuci memudahkan proses pencucian pakaian secara efisien, sementara mesin pengering memastikan pakaian cepat kering. Sementara kabinet yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menyimpan perlengkapan dan deterjen pencucian, sehingga menjaga kerapian dan kemudahan akses. Lanjut kita ke halaman belakang yang berukuran panjang 6 meter serta lebar 2 meter. Salah satu cara untuk memanfaatkan halaman belakang adalah dengan menempatkan beberapa tanaman pot di dalamnya. Tanaman pot merupakan solusi praktis bagi Anda yang tinggal di area dengan ruang terbuka yang terbatas. Selain dapat menambahkan sentuhan hijau, tanaman pot juga dapat menyediakan manfaat lainnya, seperti penyegaran udara, reduksi kebisingan, dan peningkatan estetika visual. Lanjut kita ke area powder room yang berukuran panjang 1,9 meter serta lebar 1,2 meter. Powder room yang dilengkapi dengan wastafel, kabinet, dan cermin merupakan kombinasi ideal untuk memenuhi kebutuhan fungsional maupun estetika. Kehadiran wastafel memungkinkan penghuni dan tamu untuk mencuci tangan dan membasuh wajah dengan mudah. Sementara itu, kabinet di bawah wastafel menyediakan ruang penyimpanan yang praktis untuk menyimpan perlengkapan toilet. Cermin yang terpasang di atas wastafel tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu toilet, tetapi juga dapat memperkaya kesan visual ruangan. Tidak hanya itu, powder room yang ideal juga dilengkapi dengan toilet duduk. Pilihan ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menciptakan keselarasan dengan desain keseluruhan ruangan. Untuk menambah kualitas pencahayaan dan sirkulasi udara, kehadiran bukaan jendela menjadi pelengkap yang sempurna. Jendela dapat membawa masuk sinar matahari alami serta memfasilitasi pertukaran udara, sehingga menciptakan suasana segar dan menyehatkan. Ruang kosong di bawah tangga dapat dimanfaatkan sebagai gudang. Ruang di bawah tangga biasanya memiliki dimensi yang relatif terbatas. Namun, hal ini justru dapat menjadi keuntungan tersendiri. Ukuran yang lebih kecil memudahkan pengaturan dan penataan barang-barang sehingga dapat memanfaatkan ruang secara optimal. Selain itu, lokasi yang strategis di dekat pintu masuk juga mempermudah akses untuk menempatkan dan mengambil barang-barang yang disimpan. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita ke lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga.
Lebar tangga sebesar 80 cm merupakan ukuran yang cukup memadai untuk Anda berjalan dengan nyaman. Selanjutnya, langkah datar sepanjang 28 cm memberikan ruang yang cukup untuk satu langkah kaki orang dewasa. Sementara itu, tinggi langkah naik sebesar 17 cm merupakan dimensi yang ergonomis. Ukuran ini tidak terlalu tinggi, sehingga memudahkan pengguna, khususnya Anda dengan rentang gerak yang terbatas. Pada lantai 2 ini terdapat kamar tidur utama yang berukuran panjang 4,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dalam merancang sebuah kamar tidur utama, aspek fungsionalitas dan estetika menjadi faktor kunci untuk menciptakan sebuah ruang yang nyaman dan menyenangkan. Kamar tidur ini memiliki berbagai elemen desain yang secara efektif menyatukan kebutuhan praktis dan sentuhan visual yang elegan. Tempat tidur king size yang dilengkapi dengan storage di bawahnya menjadi fokus utama dalam ruangan ini. Desain ini tidak hanya menyediakan ruang tidur yang luas, namun juga menawarkan solusi penyimpanan yang praktis, serta memaksimalkan pemanfaatan ruang. Meja kerja yang menyatu dengan headboard memberikan efisiensi dalam penggunaan area, serta menambahkan kesan rapi dan terintegrasi. Bagian belakang tempat tidur juga dilengkapi dengan rak dan kabinet gantung, sehingga memberikan lebih banyak opsi penyimpanan dan display. Elemen ini tidak hanya fungsional, tetapi juga menambahkan keindahan visual pada desain kamar. Lemari pakaian besar yang tersedia memberi ruang cukup untuk menyimpan pakaian dan aksesoris, sehingga kamar tetap tertata rapi. Kehadiran bukaan jendela di kamar ini tidak hanya memberikan pencahayaan dan penghawaan alami, tetapi juga menciptakan kesegaran dan koneksi visual dengan lingkungan luar. Lanjut kita ke kamar mandi dengan ukuran ruang panjang 3 meter serta lebar 1,2 meter. Desain kamar mandi yang modern dan fungsional menjadi dambaan banyak orang. Kamar mandi dengan kelengkapan yang sempurna dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya. Wastafel yang disertai dengan storage memungkinkan penyimpanan berbagai kebutuhan kamar mandi secara rapi dan terorganisir. Cermin yang terpasang di atas wastafel juga turut menunjang fungsi praktis kamar mandi, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan perawatan diri. Selain itu, kamar mandi ini juga dilengkapi dengan toilet duduk yang memberikan kenyamanan lebih dibandingkan toilet jongkok. Area shower dengan pintu kaca menambahkan kesan modern dan rapi, serta memudahkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Keberadaan dua bukaan jendela pada kamar mandi ini juga merupakan fitur yang patut Anda coba. Jendela memberikan sumber cahaya alami dan ventilasi yang baik, sehingga menciptakan suasana segar dan nyaman di dalam kamar mandi. Lanjut, kita ke kamar tidur anak ke-1 dengan ukuran ruang panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dalam merancang sebuah kamar tidur anak, aspek fungsionalitas dan efisiensi ruang menjadi hal yang sangat penting. Tempat tidur double size dengan storage di bawahnya memberikan manfaat ganda. Tidak hanya memberikan ruang tidur yang nyaman, tetapi juga menyediakan ruang penyimpanan tambahan yang sangat berguna untuk menyimpan berbagai perlengkapan anak. Meja belajar yang menyatu dengan headboard serta dilengkapi dengan storage tambahan akan memaksimalkan pemanfaatan ruang dan memudahkan anak dalam aktivitas belajar. Selanjutnya, keberadaan rak dan kabinet gantung di bagian belakang tempat tidur menambahkan dimensi fungsionalitas kamar. Rak dapat dimanfaatkan untuk meletakkan buku, figura, atau hiasan lainnya. Sementara kabinet gantung dapat digunakan untuk menyimpan pakaian atau barang-barang pribadi anak. Tidak kalah penting, keberadaan lemari pakaian dan bukaan jendela juga melengkapi desain kamar tidur anak yang ideal. Lemari pakaian menyediakan ruang penyimpanan pakaian yang memadai, sedangkan bukaan jendela memungkinkan adanya sirkulasi udara yang baik serta pencahayaan alami. Lanjut kita ke kamar tidur anak kedua dengan ukuran ruang mirip dengan kamar tidur anak pertama. Dalam merancang kamar tidur anak kedua, terdapat kebutuhan akan kesetaraan dan keselarasan dengan kamar anak pertama. Hal ini tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga menjamin keharmonisan dan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga. Dalam hal perlengkapan, kedua kamar anak juga dilengkapi dengan furnitur yang serupa, seperti tempat tidur double size dengan storage, meja belajar, rak penyimpanan tambahan, serta lemari pakaian. Semuanya dihadirkan dalam bentuk dan fungsi yang identik. Hal ini memungkinkan penggunaan yang praktis dan efisien bagi kedua anak.
Selain itu, pembukaan jendela yang serupa juga menjadi penting untuk menjamin sirkulasi udara yang seimbang dan pencahayaan yang merata di kedua kamar. Keserasian ini akan memberikan suasana nyaman dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Nah, itulah desain rumah yang berukuran 6 dikali 8 meter. Saya harap Anda mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru untuk menciptakan ruang yang fungsional, estetis, dan nyaman. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Demikian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.